Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, aku Intan Herlin Egide Yuliar dengan indijit terakhir aku 103 dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini aku akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman tentang definisi variabel, tipe data, dan operasi. Selain itu juga aku akan menjelaskan contoh dari variabel, tipe data, dan operasi. Kemudian juga ada um, variabel di dalam Python atau dan casting. Yang ketiga itu aku akan menjelaskan tentang pentingnya komentar dan keempat aku akan merancang algoritma studi Hoare atau flow sederhana yaitu generasi program. Kita masuk ke dalam materi yaitu sini ada definisi variabel yaitu variabel itu adalah suatu identitas yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang dapat berubah selama program itu berjalan. Variabel juga berfungsi sebagai wadah untuk menampung informasi yang dibutuhkan oleh program dalam melakukan proses perhitungan, logika, dan pengambilan keputusan. Nah, setiap variabel itu memiliki nama yang unik untuk menggunakan akses nilai yang dapat disimpan serta memiliki tipe data tertentu. Contohnya itu seperti integer, float, string, dan atau boolean. Nah, untuk menunjukkan jenis data ini yang bisa untuk kita simpan nanti. Kemudian dalam proses algoritma itu variabel tuh mempermudah pengolahan data karena kita tuh bisa menyimpan datanya itu hasil dengan sementara, itu juga bisa memanipulasi nilai atau juga bisa menggunakannya kembali pada langkah-langkah selanjutnya. Next, kita ke dalam definisi tipe data dan operasi. Yang pertama itu ada tipe data. Yang tipe data itu dalam algoritma dan program ini adalah mengartikan klasifikasi atau kategori dari data yang menunjukkan jenis nilai yang dapat disimpan dan operasi yang bisa dilakukan terhadapnya. Nah, tipe data ini umumnya dapat bisa ada integer atau bilangan bulat, float, bilangan desimal, char, karakter, tunggal, string, kumpulan karakter, dan boolean itu adalah nilai benar atau salah. Jadi, pemilihan data ini sangat penting ya teman-teman, karena itu dapat menentukan cara komputer gimana menyimpan dan memproses informasi yang tadi kita input. Kemudian di sini ada operasi. Sorry teman. Kemudian di sini kita ada operasi, yaitu dalam program itu adalah tindakan atau proses yang dilakukan terhadap satu atau lebih data untuk menghasilkan nilai baru. Kemudian operasi ini bisa berupa operasi aritmatika. Yang aritmatika itu contohnya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Yang kedua itu ada operasi logika, yaitu seperti AND, OR, atau NOT. Kemudian ada maupun ada operasi perbandingan, yaitu seperti lebih besar, sama dengan, tidak sama dengan. Nah, dengan memahami tipe data ini dan operasi yang sesuai itu programmer itu kita dapat menyusun algoritma yang lebih efektif dan menghindari kesalahan dalam memproses pengolahan selama program itu dijalankan. Kemudian kita masuk ke dalam contoh variabel. Nah, di dalam contohnya itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada dalam contoh algoritma, yang kedua itu adalah contoh dalam pemrograman. Yang algoritma itu yang pertama itu algoritma hitung umur. Yang pertama itu masukkan tanggal lahir kita, tanggal lahir. Yang kedua adalah tahun sekarang, yaitu tahun 2025. Dan kemudian yang ketiga adalah umur sama dengan tahun
sekarang, dan tahun lahir. Kemudian yang keempat adalah tampilan umurnya, tampilkan umur. Nah, dalam algoritma ini, variabel itu bisa digunakan sebagai penanda atau langkah menyimpan nilai sementara selama langkah-langkah penyelesaian masalah berlangsung. Contohnya, pada algoritma hitung umur itu kan kita membutuhkan variabel uh, tahun lahir kita, tahun sekarang, dan umurnya. Nah, jadi tuh kita bisa memasukkan nilai itu ke dalam algoritmanya. Kemudian ada variabel ini juga dapat membantu agar algoritma ini bisa berjalan dengan berbagai input, bukan hanya untuk angka tertentu saja. Kemudian ada dalam pemrograman yaitu uh, tahun lahir sama dengan misalnya 2007, kedua tahun sekarang 2025, dan umur sama dengan tahun sekarang, tahun lahir. Kemudian kita print umurnya adalah berapa, dan itu adalah tahunnya dan juga tahunnya. Nah, di sini tuh tahun lahir, tahun sekarang, dan umur adalah variabel program yang menyimpan data numerik. Nilainya itu juga bisa berubah kalau kita mengisi dengan nilai tanggal lahirnya kita bisa diubah dengan tahun 2020, maka umurnya juga bisa ikut berubah. Nah, kalau misalkan 2020 berarti umurnya juga bisa berubah jadi menjadi 25 tahun. Jadi teman-teman. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang contoh dari tipe data dan operasi. Yang pertama itu ada tipe data dalam algoritma, yaitu tipe data yang digunakan untuk mengklarifikasi jenis nilai yang dapat diproses seperti bilangan bulat, yaitu integer, bilangan pecahan, real atau float, terus kemudian text, string, dan ini ada 4, ada karakter tunggal atau char, dan yang kelima adalah nilai logika atau boolean. Nah, lanjut, di sini ada operasi, contoh dari operasi. Untuk operasi itu dapat dalam argumen itu dapat menjelaskan bagaimana data tersebut diproses. Contohnya misalnya itu proses aritmatika seperti penjumlahan, pembagian, operasi rasional untuk membandingkan dua nilai, dan operasi logika untuk menggabungkan kondisi. Nah, dalam pemrograman ini, konsep ini tuh menunjukkan dengan nilai sintaks bahasa komputer. Contohnya dalam Python, variabel X itu sama dengan 10, kemudian variabel Y dengan sama dengan 3 bertipe integer, lalu kita menggunakan operasinya operasi aritmatika yaitu X plus Y yaitu menghasilkan 13, yang dimana X itu ada 10 tadi dan Y itu 3, jadi 10 tambah 3 adalah 13. Nah, kalau yang rasional itu adalah X lebih besar dari Y, maka menghasilkan dengan true. Karena di sebelumnya itu adalah X itu adalah kan nilainya 10, Y itu kan nilainya 3, berarti 10 lebih besar dari 3 dan itu menghasilkan benar. Maupun logika true dan false itu bakal menghasilkan false. Dengan demikian, tipe data menentukan bentuk informasi yang akan disimpan dalam variabel. Nah, lanjut ke dalam materi yaitu variabel dalam Python dan casting dalam Python. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang variabel dalam Python, yaitu adalah nama. Nama itu kan intan sama dengan string. Salah, maaf. Intan sama nama sama dengan intan itu adalah string. Umur sama dengan 18 sama dengan itu integer. Tinggi 155 itu sama dengan float. Mahasiswa itu sama dengan true, itu namanya boolean. Dan kita print nama, umur, tinggi, dan mahasiswa. Nah, variabel itu adalah tempat menyimpan data dengan nama tertentu agar bisa digunakan dengan kembali dalam program. Nah, kemudian Python itu tidak perlu deklarasi tipe data secara eksplisit.
cukup memasukkan langsung dengan isi nilainya. Kemudian ada tipe data itu akan otomatis mencocokkan nilai yang akan diberikan. Jadi data itu nilainya itu akan otomatis sesuai dengan apa yang tadi kita inputkan nilai data-datanya gitu. Kemudian di sini ada casting dalam Python. Casting itu memiliki arti ya teman-teman, yaitu dengan artinya mengubah tipe data dari suatu nilai ke tipe data yang lain, yang dimana Python tuh dapat juga memiliki fungsi bawaan seperti integer, float, dan string. Nah, yang pertama itu ada casting dari string ke integer, yaitu angka string sama dengan angka 5, angka integer sama dengan angka string diubah menjadi integer, lalu kita print angka integer plus angka yang itu. Kemudian ada casting dari integer ke angka ke string, angka sama dengan nilainya berapa, sebenarnya kan nilainya 100, dan kemudian angka string sama dengan string ke angka, lalu ubah jadi string, kemudian print, kita masukin nilainya berapa, dan plus angka string. Kemudian di sini ada casting dari float ke integer. Nah, nilai float itu sama dengan 9,8, nilai integer sama dengan nilai float, diubah, dibulatkan saja, dibulatkan itu tidak ke atas, tapi kita bulatkan ke nilai bawah yaitu menjadi 9. Nah, lalu kita print, baru memasukkan hasil integer, baru memasukkan hasil dan nilainya. Lanjut, next kita akan ke dalam materi yaitu pengertian, bukan pengertian, tapi lebih ke pentingnya itu komentar. Kan tadi di awal aku akan menjelaskan tentang pentingnya komentar dalam program ini kan. Nah, di sini aku akan jelasin kenapa komentar itu penting, karena eh, komentar dalam algoritma maupun programan itu memiliki peran yang sangat penting, itu karena berfungsi sebagai penjelasan tambahan agar langkah-langkah yang ditulis itu dapat mudah dipahami. Nah, dalam algoritma, komentar bisa digunakan untuk memberi keterangan di setiap langkah sehingga orang yang membaca itu akan mengerti maksud dari proses tersebut tanpa harus menebak-nebak gitu, teman-teman. Nah, misalnya pada pseudokode kita bisa menambahkan catatan singkat di samping langkah tertentu agar lebih jelas gitu tahu fungsinya. Lalu, sedangkan dalam program itu komentar itu adalah baris teks yang tidak dijalankan oleh komputer, tetapi sangat membantu programmer untuk mendokumentasikan kode tersebut, menjelaskan fungsi suatu bagian program, serta juga memudahkan dalam perawatan atau pengembangan di kita kemudian hari. Contohnya dalam Python tuh komentar tuh ditulis dengan hashtag, sehingga kita mendapatkan catatan seperti hashtag, menghitung persegi. Terus dengan adanya komentar ini, algoritma menjadi lebih komunikatif dan juga program menjadi lebih kita pahami, diperbaiki maupun dikembangkan oleh orang lain ataupun diri kita sendiri di masa depan. Nah, baik, di sini aku di sini kan tadi juga bilang kan akan merancang program, bukan program, merancang algoritma. Iya benar, merancang algoritma studi horse atau flow sederhana demonstrasi program. Nah, itu akan aku jelaskan di next selanjutnya ya teman-teman. Jadi penjelasan ini sekian dari saya. Nah, oke teman-teman, di sini karena aku kan tadi sudah membuat projectnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang ini blok-blok yang ada di sini. Yang pertama itu kan ada blok yang when itu ada di event ya teman-teman. Event, dan ini tuh di sini ya ini tuh kunci utamanya untuk memulai program. Terus yang kedua ini ada blok yang ini ada di
sensing, ini tuh di sebelah sini, terus ini tuh untuk menanyakan, karena di sini aku tuh menanyakan, how many hours do you sleep per day? Jadi kayak berapa jam yang aku tidur per hari gitu. Nah, di sini nih ada variabel. Ya, variabel sendiri ada di bagian blok sini. Nah, blok sini itu, nah kita masukin yang ini, tarik ke sini. Kemudian yang ini tuh kita bisa membuat variabel sendiri ya teman-teman, membuat yang baru selain yang di sini dengan cara kita mengklik yang make a variable. Nah, di sini kan ada new variable name. Nah, kalian setelah nih mau bikin yang username, terus atau apa gitu bebas. Setelah kalian setelah itu kalian pencet yang for for all sprites, habis itu oke. Bisa kita karena aku udah buat ya kan. Jadi uh, ini udah ada, terus di sini tuh kita bisa memilih ya teman-teman variabel. Jadi kita bisa buat sebanyak mungkin, dan terus terserah kalian ini mau bikin yang mana. Nah, di ini juga sama, ini juga ada di tabel di sensing. Terus yang ini sama variabel yang setnya juga. Yang sini kan untuk menanyakan lagi, how many hours do you work per day? Nah, terus kita lanjut lagi yang sini juga nanya how many hours per weekday do you want to relax? Nah, kamu tuh mau relax berapa jam? Gitu kan teman-teman? Ya. Terus uh, ada juga yang weekday kayak gitu di apa relax kita di hari weekday itu berapa, kita tuh maunya berapa jam kalau di weekend juga. Terus teman-teman berulang kita membuat variabelnya sama yang sebelah sini. Nah, relax. Nah, kemudian di sini ada variabel juga. Terus kemarin di sini yang hijaunya dari blok operator di bagian yang sini nih teman-teman. Nah, ini tuh bisa um, kita masukkan nih kayak di bagian sini ya operator yang ini. Nah, kita bisa memasukkan ini teman-teman kayak yang memasukkan variabelnya. Nah, ini variabel-variabelnya kita masukin ke sebelah sini ya. Dan ini juga, dan yang blok ini ada di loops, yaitu di bagian sini. Sini maaf teman-teman, di bagian yang hello ini. Terus kit ini juga yang ini di operator. Nah, operator terus kita lanjut terus, kita buat bloknya, terus kita ini ada di bloknya event. Maaf teman, salah maksudnya ada di blok yang kontrol. Nah, kita bilang ini kita tuh untuk menjeda waktu, yang ini juga sama yang seperti ini, menambahkan variabel, terus menambahkan yang operator dan loops-nya. Dan ini juga sama dan terus berulang ya teman-teman. Nah, di sini adalah programnya. Karena di sini kita coba running dulu ya teman-teman. Kita coba pencet. Nah, sleeping hours tuh kita mungkin butuh. Ya, kan aku udah tulis ini 4 ya. Nah, kita udah tulis 4. Nah, di sini dia menanyakan kan di berapa jam kita bekerja. Berapa ya? Karena aku ini sibuk banget ya. Nggak sibuk sih, lebih tepatnya mungkin banyak tugas gitu, jadi mungkin kerjanya tuh lebih ini ya, berarti mungkin sekitar 7 lah 7 8 ya 7 aja deh. Nah, segini terus kena oke, terus karena weekday kita ini eh maksudnya relaxing kita ini kurang nih kan, tadi kan aku bilang yang ini kan kita bekerja lebih kayak mengerjakan sesuatu tugas tuh banyak ya teman-teman. Jadi tuh kayak waktu relax kita tuh berkurang gitu. Jadi ya mungkin relax kita tuh sekitar ya 3 mungkin ya. Ya mungkin segitu, bahkan bisa kurang dari situ. Dan ini weekendnya, mungkin kalau weekend itu uh, 5 deh. Nah, nah, oke. Nah, di sini tuh, nah setelah itu nih, baik. Di
sini tuh udah dijelasin nih, kita kan tadi dia menanya, terus kita menjawab. Nah, setelah menjawab, itu dia langsung memberikan kesimpulannya nih, teman-teman. Kesimpulan dari yang kayak ini. Coba kita ulang lagi. Kan tadi ini 4. Kita ini, terus ini ikut 7. Ini 3. Terus dan 5 aja. Sudah? Iya. Nah, habis itu kita langsung menjelaskan nih kayak kesimpulannya you have you first to study is for weekend. Jadi kayak gitu teman-teman, kita udah ada kesimpulan. Jadi kan dia memberikan pertanyaan, terus uh, kita menjawab dan kemudian dia program ini tuh memberikan kesimpulannya. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menggunakan ini. Lumayan ya teman-teman. Maaf kalau misalnya perkataan saya mungkin ada yang salah atau yang kurang. Jadi ya ini dari program yang Scratch ini, project ini sekian. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini ada lagi yang bagian Replit ya. Kita coba project di Replit yang tadi kita buat itu. Yang pertama ini ada di sini ya. Itu ini kan udah di stop. Yang pertama ini ada hashtag atau pagar, yaitu tentang komentar. Ini komentar yang as the user for sleeping horse, working horse, relaxing horse. Yang baris kedua ada sleeping horse sama dengan food, kemudian input. Yang ketiga itu menanyakan how many horse do you sleep every day. Yang keempat working horse sama dengan float input. Yang kelima itu how many horse do you work per day. Nah, dan yang keenam ini ada weekday relaxing horse sama dengan float terus input. Yang ketujuh ada how many horse do you need to relax per weekday. Yang ke-8 ada weekend relaxing horse sama dengan float atau input. Yang ke-9 itu ada pertanyaannya atau uninya, how many horse do you need to relax per weekend day. Nah, itu baris yang ke-11 ini ada komentar lagi, yaitu compute available hours. Terus baris yang ke-12 ada weekday available hours sama dengan 24 sleeping hours, working hours. Terus yang baris yang ke-13 ini weekday relaxing hours. Yang ke-14 itu weekend available hours yang sama dengan 24 sleeping hours. Yang 15 juga weekend relaxing horse. Yang ke-16 total available horse, yang ada total kita jam kita tersedia itu dan weekday-nya juga, dan juga yang ini apa weekend-nya. Nah, terus yang ke-19 ini print available horse. Komentarnya yang ada hashtag atau pagarnya ini. Yang ke-20 itu ada print ya you have plus string weekday available horse plus horse to study every working day. Yang baris kedua 22 ini tadi 21 teman-teman, 22 yang ini you have plus string weekend terusnya sampai akhir. Nah, kita coba hasil outputnya ya guys, kita coba running di sebelah sini. Nah, kita jawab tuh jawab pertanyaan how many do you sleep every day. Itu aku kan karena nggak beda gitu ya, sama aja. Nah, kita jawab 3, terus kita pencet enter. Dan how many hours do you work per day? Berapa ya? 7 aja lagi, terus lagi enter. Terus kita membutuhkan waktu relax baru hari weekday itu berapa jam. Nah, kita mungkin kan ya sibuk dengan tugas-tugas kan, seperti yang dibilang tuh berapa kali aku bilang yang tadi sebelumnya aku bilang itu, jadi kita butuh 3 jam. Lanjut
Terus how many hours do you need to relax per weekend? Nah, karena weekend mungkin ya sedikit lebih longgar di 35. Dan nah, di sini dia langsung muncul kesimpulannya. Jadi kayak you have jadi kita mempunyai 8 jam belajar setiap hari. Enggak. Jadi setiap hari itu satu hari itu per day itu kita mempunyai 8 jam belajar. Terus kita mempunyai juga 3 jam di bagian weekend day. Nah, jadi totalnya itu kita dalam seminggu itu ada 66 jam. Gitu teman-teman. Jadi ya, ya gimana ya? Ini untuk yang ini lumayan sulit ya bagi saya karena mungkin kurang mengerti. Nah, jadi itu baik itu adalah rancang dari algoritma studi Horse yang flow sederhana demonstrasi program yang sudah saya tunjukkan tadi. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, karena juga saya masih pemula untuk coba untuk terus belajar untuk program algoritma dan pemrograman ini. Oke. Nah, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.